Benci orang tuanya. Hah? Kenapa? Benci orang tuanya, Mbak. Kenapa emangnya, Mbak? Kak? Yang jual yang lapor. Oh gitu. Kamu yang ngambil kan? Dia dijual juga 20 juta, Pak. Kamu jual lagi berapa? Tapi Mbak dapat berapa? Kasih jalan. Mbak dapat berapa? Jalan dulu, Pak. Jalannya kemana, Pak? Jadi penuh. Masuk, Pak, masuk. Jalan, Pak. Kasih jalan. Biar nggak sempit. Benci orang tuanya. Hah? Kenapa? Benci orang tuanya, Mbak. Kenapa emangnya, Mbak? Kak? Yang jual yang lapor. Oh gitu. Kamu yang ngambil kan? Dia dijual juga 20 juta, Pak. Kamu jual lagi berapa? Tapi Mbak dapat berapa? Kasih jalan. Mbak dapat berapa? Gus. Dua deh, Gus. Yang lapor. Modus operandi yang bisa kami sampaikan di sini adalah tersangka AF ya, yang merupakan perekrut dari jaringan bayi ini menghubungi orang tua bayi yang mengiklankan bayi yang masih dalam kandungan lewat media sosial yaitu Facebook, kemudian sepakat untuk bertemu. Kemudian tersangka AF mengatakan bahwa bayi yang akan diadopsinya akan dirawat oleh diri dan suaminya. Ini modus operandi seperti itu. Kemudian tersangka AF menanyakan persyaratan yang diminta oleh orang tua yang mencari adopter. Dan harga yang disepakati antara pelapor dan tersangka adalah 10 juta. Ketika bayi lahir, tersangka memberikan uang sebesar 600.000 untuk ongkos ke bidan saat akan persalinan ya. Saat akan persalinan. Kemudian sisanya akan diberikan keesokan harinya. Sekaligus memberikan KTP dan KK milik tersangka. Dan tersangka membawa anak pelapor, akan tetapi sampai keesokan harinya tersangka tidak kunjung datang. Fakta-fakta penyidikan bahwa tersangka sudah melakukan tindak pidana perdagangan sejak tahun 2023. Tersangka sudah melakukan perdagangan bayi kurang lebih 25 orang dan melakukan perekrutan bayi-bayi tersebut sejak dalam kandungan. Bayi-bayi yang baru lahir tersebut oleh tersangka diserahkan kepada penampung. Di sini ada 4 penampung, TSKM, TSKY, TSKW, dan TSKJ. Ya, ini yang ada di belakang ini mereka ada. Dan dengan harga sekitar 10-16 juta. Dengan rincian pembagian sesuai dengan harga yang disepakati antara TSKA dengan ibu bayi. Kemudian sisanya dibagi-bagi antara TSKA dan TSKM dan TSKYT. Kemudian setelah diterima oleh penampung tadi,
Bayi itu tersebut dirawat, ya, dirawat oleh pengasuh. Ini saudari YN, ya. Pengasuh Y akan digaji oleh TSKL sebesar 2.500.000 dan 1 juta untuk keperluan bayi. Ya. Setelah berusia 2-3 bulan atau sesuai dengan permintaan TSKL, bayi-bayi tersebut dikirim ke Jakarta. Proses pemindahan bayi dilakukan oleh TSKYN, penyerahan bayi tergantung arahan dari TSKL. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta bahwa bayi tersebut oleh TSKL dipindahkan ke Pontianak untuk dibuatkan dokumen yang berkaitan dengan jati diri bayi, ya, akte dan paspor. Selama bayi-bayi berada di Pontianak, bayi-bayi tersebut diasuh oleh beberapa pengasuh yang berada di bawah kendali S dan kendali L. Pengasuh-pengasuh tersebut mendapatkan bayaran sebesar 2,5 juta dan 1 juta untuk biaya anaknya tersebut. Selain membuat akte kena lahir, paspor, dan dokumen, proses pembuatan dokumen tersebut tersangka S memasukkan surat keterangan lahir dan KK. Selain pembuatan dokumen untuk bayi, peran dari TSKS juga mencarikan orang tua kandung palsu untuk bayi dengan cara memasukkan identitas bayi dalam KK orang, ya, maupun menjadi orang tua palsu dengan mendapatkan imbalan antara 5 sampai 6 juta. Ini peran daripada TSKS. Kemudian bayi-bayi ini selanjutnya diadopsi secara ilegal di negara Singapura. Kemudian uraian singkat kejadian pada tanggal 3 April 2025 pelapor masuk ke grup adopsi Harapan Amanah. Ya. Kemudian pada tanggal 4 April 2025 pelapor menemukan postingan akun lain yang isinya adalah saya adopter mencari bayi yang persyaratannya nggak ribet. Kemudian pelapor menanggapi di kolom postingan tersebut, ya, ada L bulan April jika laki-laki. Ini pada postingannya dideteksi oleh penyidik pada pukul 20.55 WIB. Tersangka AF melihat komentar tersebut dan mengirim pesan Facebook kepada pelapor menanyakan syarat adopsi, dan L yang kemudian berlanjut menanyakan syarat adopsi, ya, berkirim pesan dan bertukar nomor WhatsApp. Jadi setelah perbincangan di media sosial Facebook tadi, mereka akhirnya japri di WhatsApp. Kemudian pada tanggal 5 April 2025, tersangka AF bersama dengan tersangka NY datang ke rumah pelapor untuk membicarakan proses adopsi. Tersangka AF mengaku ingin mengadopsi bayi tersebut untuk pribadi dengan alasan sudah menikah lama dan belum dikaruniai anak. Ini modusnya seperti itu. Dan pada tanggal 6 April tersangka AF membawa istri pelapor ke bidan untuk diperiksa kandungan yang saat itu sudah pembukaan 3 maju ke 4. Sore harinya tersangka AF bersama dengan tersangka NY datang ke bidan untuk mendampingi proses kelahiran. Pada tanggal 9 April 2025 tersangka AF bersama dengan tersangka NY datang ke rumah untuk mengambil bayi yang kemudian diserahkan kepada tersangka DHH. Ya. DHH sudah membawa saudari C, yaitu klien yang mengadopsi bayi saudari C, dengan membayar 11 juta kepada AF, yang pembagiannya 5 juta kepada korban, ya, 2.300.000 untuk membayar biaya persalinan, 600 transfer transportasi pelapor ke bidan, ya, 300 upah tersangka DH, ya, kemudian 400.000 upah tersangka YN, dan 60.000 biaya periksa bidan, 50.000 tersangka AF memberi kepada istri pelapor, dan 2.290.000 untuk tersangka AF. Jadi yang rincian dari 11 juta tadi. Kemudian tersangka AF telah diamankan di rumahnya di Kabupaten Bandung, dan sejak tanggal 3 Juli tersangka telah dilakukan penahanan di Polda Jabar. Tersangka YN diamankan di rumahnya di Kabupaten Bandung, dan sejak tanggal 6 Juli tersangka telah
dilakukan penahanan di Polda Jabar. Tersangka DHH dan EM diamankan di rumahnya di Kabupaten Bandung dan sejak tanggal 6 Juli tersangka telah dilakukan penahanan di Polda Jabar juga. Kemudian untuk tersangka yang sudah diamankan dari rilis kita pertama kemarin bahwa itu ada 12 orang dan saat ini ada penambahan satu tersangka menjadi 13 orang dengan inisial Y, usianya 35 tahun, perempuan. Untuk KTP ini di Jakarta, tetapi yang bersangkutan tinggal di Kalimantan Barat, ya tepatnya di Pontianak, di tempat penampungan tersebut. Kemudian ada 3 tersangka yang saat ini sedang kita DPO-kan, ya saudari P, kemudian saudari NY dan saudari YT. Kemudian untuk kondisi anak-anak kita yang saat ini kita tampung di rumah penampungan dan rekan-rekan juga kemarin sudah ada beberapa yang berkunjung sana. Yang pasti sejak awal setelah kita bawa dari rumah penampungan dari Kalbar Pontianak, kita rawat, ya rawat inap dulu di rumah sakit Sartika Asih untuk memeriksa kesehatannya. Ya, general check up sudah dilakukan. Kemudian kebutuhan dari si bayi sudah kita lengkapi, kemudian kita serahkan kepada panti asuhan yang saat ini bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian untuk saksi-saksi, rekan-rekan sekalian, bahwa untuk saksi-saksi sudah diperiksa oleh Direktorat Reserse Umum ini berjumlah 13 orang. Ya. Pertama adalah saudara DH sebagai pelapor, kemudian saksi ada kurang lebih 12 orang. Ya. Kemudian untuk barang bukti, rekan-rekan sekalian tadi sudah kita perlihatkan di awal barang bukti yang berhasil kita sita, yang mendukung untuk proses penyidikan ini. Namun saya rinci bahwa 13 barang bukti ini terdiri dari 26 lembar fotokopi akte, ya ada di sini, ya. Kemudian 15 lembar fotokopi kartu keluarga, 26 KTP, kemudian 8 akte perkawinan, 2 bundel hasil lab, 2 bundel paspor, 4 bundel rekening koran, 9 HP, ya. Kemudian 1 lembar dokumen cap notaris, 1 buah ayunan bayi, kemudian 2 buah kartu identitas anak, dan 1 buah buku kesehatan ibu dan anak. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami sampaikan untuk undang-undang yang dipersangkakan. Ya. Ini cukup panjang memang karena bahasa hukum, ya. Kita sampaikan bahwa tindak pidana penculikan di bawah umur dan atau perdagangan orang dan atau barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 2 dan atau pasal 4 dan atau pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2027 tentang TPPO dan atau pasal 33 KUHP. Ancaman hukuman di sini berdasarkan undang-undang yang dipersangkakan tadi adalah paling lama 15 tahun. Kemudian dari rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan ini dari rekan-rekan di Direktorat Umum, ya, Reserse Direktorat Umum Jabar ini akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli, ya, tindak pidana, TPPO dan pusat laboratorium forensik. Kemudian melakukan pendalaman pemeriksaan tambahan terhadap tersangka-tersangka dan saksi-saksi. Kemudian melakukan pencarian tersangka lain, ya. Ini yang sudah kita keluarkan, terbitkan DPO-nya ada 3 orang, yaitu inisial
Popo, YT, dan NY. Guna melakukan pemeriksaan barang bukti laboratorium forensik terkait barang bukti. Rekan-rekan sekalian, inilah press conference yang sudah kami sampaikan pada hari ini, dan di hadapan rekan-rekan juga sudah kita tampilkan tersangka-tersangka yang merupakan jaringan untuk penculikan anak ini dan penjualan anak, dan TKP-nya ada di beberapa tempat ya, ada di Kabupaten Bandung, kemudian Pontianak, dan yang berdasarkan keterangan tersangka ini sudah melakukan penjualan anak sebanyak 25, dan ini larinya ke Singapura. Dari sini rekan-rekan kami persilakan dua penanya terlebih dahulu untuk pendalaman daripada press conference ini. Silakan dari